Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Semangat, cuan sangkut, cuan sangkut, cuan sangkut, sangkut, santai ya bro ya. Saya akan memberikan keteguhan hati kepada Anda, fundamental yang paling utama. Hatur psikis, biasa ngobrol ceramah ngalor ngidul nggak apa-apa mas bro ya, tapi yang penting itu pengobatan jiwa Anda. Selama ini kan Anda pikirannya kacau balau. Kok kacau balau mas bro? Belum apa-apa, jangan begitu mas bro. Nggak kacau balau gimana? Semua itu di sini itu yang paling seneng dibahasnya token micin, padahal Anda masuk ke token micin itu modalnya saya rasa Anda gede loh, sama kayak Anda masuk di altcoin. Tapi Anda rata-rata hampir semua channel yang penontonnya banyak itu yang membahas token micin, artinya warga kita sudah diracuni sama racun yang mematikan token micin ya. Anda jangan ikut-ikutan ya. Saya ini membahasnya bukan token micin, tapi saya akan sedikit singgung token micin. Untuk koin breeze Anda masuk sedikit aja dan nggak usah mikirin naik turunnya harga, di hold aja. Dan jangan Anda mendengar ya berita-berita yang muluk-muluk tentang breeze, nanti harganya turun, Anda akan kecewa. Yang saya maksud di sini ya, ketika Anda diracuni token micin ya, pikiran Anda sudah kemana-mana ya. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, ternyata barangnya turun terus. Anda kan kacau, Anda kan stres ya, jadi nggak karuan, pusing tujuh keliling ya. Makanya saya katakan kepada Anda untuk di token micin beli sedikit aja, cerit ya, sedikit aja. Untuk jangka panjang Anda nggak usah mikirin naik turunnya barang ya, ataupun berita-berita yang aneh-aneh. Tapi ketika nanti harganya terbang, TP aja udah selesai ya. Saya akan ngomong kepada Anda ya, saya mau keluar. Halo saudara-saudara yang di sana, yang di sini, yang di pojokan, dengar nggak? Manusia semuanya, yang gentayangan, yang nggak gentayangan, yang hidup, yang apa aja, pokoknya lah jadi satu, terserah gua mau ngomong apa. Yang penting saya niatnya baik kepada Anda ya. Gini bro, saya akan berikan kepada Anda motivasi yang penting. Anda jangan lari terbirit-birit, jangan takut ya, jangan macem-macem, jangan ketakutan ikut lari-larian Anda ya. BTC, ETH, BNB turun semua diskon ya, semua diskon. Kalau Anda seorang investor yang cerdas, Anda masuk. Jika nanti turun lagi, kalau dananya ada loh ya, Anda di CE. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sudah, saya sarankan untuk top CMC aja. Jadi kalau nanti harganya turun untuk investasi jangka panjang, masih bisa diharapkan, masih bisa kejemput. Anda pun nanti sangkut, masih bisa kembali modal, bahkan bisa cuan ya. Jadi jangan berpikir yang macam-macam yang aneh-aneh ya, digoreng token breeze lah, entah baby dukin, entah apa aja lah, semua entah PP segala macam, nggak usah Anda urusi ya. Yang namanya breeze ini maaf aja ya, saya percaya dengan proyeknya ke depan, bikin exchange ya, ada BRC 20, mudah-mudahan betul apa adanya. Secara fundamental ya kita sudah nggak keliru, masuk di breeze bagus, tapi juga perlu kita ingat itu betul apa hanya pancingan. Masalahnya sekarang sudah mulai nggak konsisten lagi, pembakarannya mana? Hai breeze, developer breeze, apa kabar? Mana pembakarannya? Ini sudah tanggal 1, tanggal 2 malah Anda bergesernya ke tema yang lain. Juga bodoh holdernya, masa kita ya dicekoki, digoreng ini itu, yang kemarin-kemarin aja janjinya belum ditepati. Pembakarannya mana tiap bulannya, kan sudah kacau. Makanya saya katakan sudah mulai nggak konsisten, apalagi yang kontrak selnya berjalan terus ya, buat invest di tempat lain lagi uang kita ya. Kalau saya lihat kan demand-demandnya itu kan masuk terus ya, di KuCoin, di Lbank itu. Kalau saya amati itu yang antara yang masuk sama yang sell itu kebanyakan yang masuk, tapi duitnya kemana? Larinya lari kemana? Kok harganya nggak naik-naik? Larinya ke siluman, ini bocor kemana? Udah cukup ya untuk token micin ya. Saya sudah bikin video 2 kali, nanti takutnya orang pada FOMO masuk mengharapkan
jangka waktu yang pendek cuan malah utang pinjol, duitnya masuk ke token Breeze malah Breeze-nya turun terus, kan kacau. Kalau saya sih udah siap, mau turun saya serok lagi, itu aja, naik saya sikat, itu aja sudah ya. Barangkali nanti ke depan proyeknya bagus, itu aja sudah. Saya akan keluar. Halo yang ada di pojokan, yang ada di sebelah, yang ada di atas, yang ada di dunia lain, yang ada di dunia gaib. Duh, kacau, ikut pusing nih gara-gara bahas koin Breeze ya. Ini top CMC harganya pada turun ya, dengan speednya Jerome Powell Anda harus masuk aja. Ini kalau ada turun lagi juga nggak terlalu jauh ke depannya, tetap akan naik lagi, akan bull market yang sebentar lagi halving BTC. Kita fokus di sini, jangan kita terpancing dibodohi skok yang racun-racun dengan token micin ya. Kenapa saya masuk untuk menyarankan masuk di top CMC? Sebab kalau sangkut saya masih bisa mempertanggungjawabkan. Tunggu aja next bulan ke depan akan loncat harganya kayak kodok gitu loh. Kalau token micin takutnya bukan loncat ke atas kayak kodok, tapi loncatnya ke sumurnya diuruk, selesai habis rakul, Anda nangis gigit jari di pojokan ya. Kalau yang BTC, ETH, BNB ketika turun itu justru para investor itu nggak pada takut, itu yang ditunggu-tunggu. Ya, bedanya Anda sama paus itu di sini, sakitnya aku di sini. Ini ngoceh kalau Anda perhatikan, kalau Anda ngerti, ini dalam, bukan itu yang dalam ya. Saya katakan gini, Mas Bro kacau lagi, bodoh amat yang bilang kacau, ngomong kacau. Saya penting kan intinya ngomong yang betul di sini. Anda kalau harga turun pada nangis, kalau harga naik nyengir, itu salah. Kalau paus, kalau harga naik dia takut, nggak bisa serok sih, harganya mahal. Kalau Anda kalau harga naik seneng, padahal Anda nggak TP, malah nambah muatan. Kalau paus ini yang ditunggu harga turun, uangnya banyak, dia mau serok, paham Anda? Yang namanya paus ketika harga turun tuh seneng, kalau Anda harga turun nangis ngelihatnya ya. Banda Anda kok uangnya tinggal segini ya. Kalau paus nggak lihat itu, lihatnya jangka panjang, ketika next bulan nanti dia itu justru seneng kalau turun, dia mau serok, Anda cut loss ya, harga makin turun dia masuk ya gitu ya. Jadi kalau top CMC ini nanti ke depan yang jelas mau turun jadi abu, kayak Anda nggak usah khawatirin ya. Investornya banyak, temennya banyak, yang masuk di sini banyak ya, market capnya sudah gede. Anda masuk aja di sini, kalau turun masuk aja di top 10, nggak usah khawatir. Saya jamin ke depan pas next bulan ini yang dimainkan pertama BTC, kedua ETH, BNB dan kawan-kawan. Yang token micinnya nggak tahu, pokoknya ini intinya di situ ya. Kenapa saya bilang nggak usah takut ini harga turun, justru Anda kesempatan untuk masuk sekarang. Ini waktunya demand bro, demand. Kalau ini turun, yang mainkan bandar, nggak ada yang lain lagi ya, nggak ada yang lain lagi menurunkan barang. Ini sekarang itu tinggal holder yang setia ya, para investor jangka panjang sekarang yang masuk. Yang lainnya itu sudah pada pergi dari kripto, sudah ketakutan sama kripto dengan kejadian yang saya sebutkan berkali-kali, Terra Luna, Celsius, FTX. Mereka pelaku pasar yang kelas-kelas papan atas, mereka sudah pada cabut dari tahun-tahun kemarin. Sekarang adanya hanya bandar yang naik turunkan barang. Ini masuknya demand semua, jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya. Kalau pas turun begini justru kita jogetan. Anda senengnya naik, begitu naik Anda nggak TP, tambah muatan terus ya. Seneng harga makin naik ya, ada waktunya paus banting TP lah, ambil lagi untuk di bawah, Anda bayar paus beli lagi di bawah ya, dengan keuntungan yang besar. Itu aja sudah selesai ya. Makanya saya katakan kalau harga turun masuk, tapi syaratnya di top CMC. Kalau token micin saya nggak menyarankan, saya hanya menyarankan Breeze itu karena punya exchange, punya BRC, barangkali kedepannya loh, barangkali. Tapi sekarang yang saya lihat itu sudah mulai semi rekete. Developernya sudah makin stres, makin nggak jelas arahnya, nggak konsisten ya. Yang hari ini katakan
A, hari ini katakan B, makin berkutakan nggak karuan, kayak apa itu yang namanya berkutak ya, kayak sontong yang berkutakan itu. Makanya saya pikir ya, kalau nanti saya jelekkan Pris, andanya nangis, anda nggak setuju ya gitu ya, maksudnya untuk jangka, untuk gambling aja ya, untuk di koin Pris ya masih mending kita masuk top CMC yang udah dipastikan nanti akan cuan anda ya. Itu aja ya, ini untuk tambahan aja sedikit ya, saya meluruskan bagaimana Pris kondisinya sekarang, juga meluruskan ataupun memberikan motivasi mental Anda supaya apa yang Anda harus lakukan ketika top CMC ini turun. Karena apa yang Anda harus lakukan, masuk ya, itu yang saya akan sampaikan di situ. Nih PP2G juga sama, blongsornya minta ampun ya, cepet-cepetan untuk TP ya, kalah sama paus Anda. Kalau paus itu ini harga sampai blongsor seperti ini yang makan paus. Pertama ini kan harga tinggi di atas, Anda ke bawah FOMO, RP1 sikat sama paus, sudah turun di sini ya, turun sampai sini ya, Anda kepancing masuk. Ini ada beberapa candle nih, bisa dibaca ini, kelihatan ini candlenya berapa, ini yang masuk 4, yang masuk 4 ya, TP lagi pausnya. Jadi dia udah makan di sini, karena paus beli duluan. Yang namanya token micin seperti ini, hajar lagi sama paus Anda. Makanya nggak usah, kalau turun banget ini kan paus itu nggak langsung jual bro, jualnya bertahap, jual pret ke sini ya, udah turun di bawah, harga turun karena paus jual ya, kemudian paus masuk lagi dikit ya untuk mancing supaya candle ini biru hijau, maksudnya setelah candle ini masuk separuh candle, Anda terpancing, sudah turun ini ya, Anda terpancing masuk ya, candlenya penuh, duitnya udah penuh lagi, TP lagi pausnya ya, 2 kali TP, habis ini turun lagi, dipancing lagi yang biru ya, masuk lagi, Anda sampai 4 candle, banting lagi sama paus, mampus Anda. Ini yang namanya token micin seperti itu. Boleh beli kalau kondisi turun, kan otomatis nanti naik lagi, entah developernya, entah pausnya lagi yang mancing kan bisa aja. Pokoknya strategi betul-betul di sini ya, strategi yang diutamakan ya, kita lagi berperang di sini. Kalau strateginya Anda sudah mantap, sudah bagus, Anda itu nggak akan kalah, Anda bisa menentukan, bisa menjaga psikis Anda. Begitu turun saya masuklah, ada gorengan tetem bengek, belum turun saya bodo amat, nggak mau masuk. Itu seperti itu yang betul ya, kita tuh lagi perang ya. Kalau Anda nggak strateginya, nggak diatur, asal-asalan aja, apalagi yang didengarkan hanya tutorial yang memancing Anda FOMO, Anda salah betul. Anda namanya keracunan itu ya, racunnya itu harus dibuang, obati dulu, nanti tak rugi Anda ya. Anda token micin untuk jadikan gagahan Anda ya, coba lihat, cek lagi yang Anda sukain ya. Nih Anda lihat sendiri ya, di token Floki yang kemarin digembar-gemborkan, kemarin juga banyak yang minta dibahas Floki ya. Itu kalau token micin begini bro, pom-poman yang namanya dipom-pom sama apa paus daripada well yang di ETH seperti ini, gerakan cepat. Kalau kayak gini kan Anda stres, nggak akan bisa untuk jangka panjang untung-untungan ya. Makanya saya udah bilang dari kemarin, silakan Anda beli token micin, boleh, siapa yang nggak boleh, tapi sabar betul, memang mental disiapkan. Jangan Anda mau ya kalau dikasih berita yang ini itu yang membuat Anda FOMO. Saya kasihan kepada Anda, apalagi uang 1 juta 2 juta boleh minjem uang pas-pasan belikan token micin, tahu-tahu Anda sangkut begitu Anda butuh, mau jual, mau cut loss, sudah nggak ada harganya kan, kasihan. Ini untuk vlog ini ya, penurunannya itu longsor banget ya. Kita cek lagi untuk yang lain ya. Kalau vlog ini kan yang takutnya ya penurunannya seperti ini, nggak punya proyek yang jelas kan, takutnya kan akan selamanya seperti ini kan, kitanya yang kasihan. Kalau umpamanya Pris kan memang ada proyek kedepannya, barangkali nanti developernya jadi waras berubah pikiran kan, kita nggak ngerti ya. Yang jelas sayang kalau sampai exchange-nya nggak dikembangkan, blockchain-nya nggak dikembangkan kan sayang. Ini vlogi seperti ini, lihat ya, nanti tak lihat yang lain lagi ya. Ini yang kemarin FOMO di PP ya, sudah mulai melorot harganya. Saya bilang apa, kayak gini nggak bisa tahan lama, apalagi ini tape gampang busuknya ya.
untuk pelajaran Anda, nggak usah FOMO yang model-model seperti ini. Anda nggak seberapa kenaikannya disikat sama paus duluan juga. Kita itu kalau modal kecil untuk invest jangka panjang aja, nggak usah pakai yang scalping kalau belum pengalaman. Nanti saya kasih tahu kalau yang mau scalpingan. Kalau kondisi saat ini juga lagi kondisinya susah untuk scalpingan ya, kecuali BTC ya. Anda lihat sendiri ya, yang kemarin Papa PP nggak, belum ada seminggu, baru dibahas 2 hari lalu ya, 1 hari lalu udah paling naiknya di atas cuma 2 hari. Habis itu kok nggak ada yang masuk lagi. Paus berpikir ini udah habis kali retail yang masuk ya, duitnya sudah nggak ada kali ya, udah habiskan sekarang aja, sikat sekarang aja. Anda mampus lagi, kena lagi di PP, sudah kena di token micin yang lain, ditambah lagi di PP Anda kena lagi. Kapan Anda nggak sangkutnya? Micin aja Anda banyakin sih ya, heran saya, keracunan semua ini, perusahaan rukiah ini nanti ya. Nah ini untuk Pris sama, untuk Prisnya sama, tapi kalau Pris nggak masalah ya, karena Pris ini punya fundamental yang bagus ya, ke depan barangkali nanti naik ya. Ini punya fundamental yang bagus, tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini Prisnya sama seperti itu ya. Coba kita yang lain lagi ya, token ini makin turun kita makin serok, ini bisa terjadi double bottom. Kalau ini Anda sangkut di Matic, nggak usah khawatir, pada saat next bulan ke depan pasti akan terangkat lagi. Itu bedanya token micin sama altcoin yang top CMC ya. Untuk terakhir kita tak lihat lah, ini ChatGPT nya ya, official intelligence seperti ini permainannya beda lagi ya, nggak terlalu dijatuhkan banget, diangkat lagi biar untungnya gede. Sekali ini udah mulai dibanting lagi nih, ini udah pasti udah positif akan ke bawah ini ya, jelas pancingan-pancingan. Kalau model seperti ini berarti yang masuk untuk retailnya sedikit. Ini uang paus semua yang lagi menjaring untuk membuat perangkap Anda ini, makanya hati-hati, silakan beli kalau kondisi harganya jatuh banget ya. Ini kalau untuk BTC nya nggak usah diragukan lagi, ini konfirmasinya udah konfirmasi bull market ya, naik turun udah biasa. Ini paling nanti ketahan lagi di awan Ichimoku yang atas. Ini awan Ichimoku-nya aja nyambung hijau-hijau terus, ini tandanya udah bullish ya. Jadi kalau BTC itu mau harga bantingan berapa ya, semakin turun Anda berarti serok semakin murah. Untuk jangka panjang nggak masalah, ini siklusnya 4 tahun sekali. Yang jelas kalau BTC itu ya, kedepannya itu yang paling pertama untuk naik ya BTC bro ya, kemudian untuk altcoinnya ya ETH. Itu kalau token micin ya nggak tahu nomor keberapa. Itu aja ya, mungkin itu aja cukup ya. Untuk semua candle dari token ABC udah saya jelaskan semua. Untuk tambahan ya, Anda perlu pahami. Jadi saya di sini memberikan koar-koar, halo saudara-saudara, para subscriber, para pecinta koin-koin top 10 CMC, bukan token micin ya. Anda masuk di saat ini harga turun, nanti persiapan untuk halving yang akan datang, itu saya berani. Silahkan Anda FOMO, nggak apa-apa, saya tanggung jawab kalau top CMC yang top 3 terutama ya. Oke, jadi yang kedua ini nggak perlu banyak-banyak ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.